Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, saya Hasna Safarina, pengampu mata kuliah Filsafat Islam. Kali ini kita akan membahas beberapa hal yang terkait dengan filsafat Islam, khususnya berkaitan dengan rasionalisme dalam filsafat Islam. Secara definisi, filsafat Islam, apakah yang membedakan antara filsafat Islam dengan filsafat-filsafat yang lain? Jika di mata kuliah filsafat umum, kita sudah diberitahu, kita sudah mengetahui bahwa filsafat itu adalah turunan dari filosofia atau cinta akan kebajikan. Dalam beberapa term dinyatakan falsafah, itu artinya mencari hikmah, maka dalam pendekatan kali ini, filsafat Islam, filsafat bermula dari keraguan-raguan seperti filsafat pada umumnya, yang berbeda dengan agama, khususnya Islam, yang selalu bermula dari keimanan. Tapi apakah selalu begitu? Apakah Islam itu harus selalu dimulai dengan iman atau bisa dimulai dengan pertanyaan rasional? Kita akan mencari tahu. Benarkah Islam menyatakan penganutnya bermula dari iman? Rasionalistik Islam, ta'akuli, keimanan datang bersamaan dengan akal. Maka agama ketika dia turun, ketika itu juga akal harus dipergunakan. Artinya adalah tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa filsafat Islam bukanlah skeptisisme. Inilah yang membedakan antara filsafat Islam dengan teologi. Kalau dalam filsafat Islam itu dimulai dengan rasionalisme, kalau dalam teologi itu dimulai dengan keimanan. Jika dalam teologi metode yang dipakai adalah metode dialektik atau jadali, pertentangan atau perbincangan antara satu dua kubu membincangkan hal yang sama dengan perspektif yang berbeda, maka dalam perspektif filsafat Islam, metode yang digunakan dalam filsafat Islam adalah demonstrasional atau burhani, yaitu tadi yang mengedepankan akal itu tadi. Kemudian filsafat Islam juga merupakan gabungan antara liberalisme dan agama. Tentu saja ketika kita menggunakan term, kita sudah sepakat nih, kita pakai filsafat. Kalau kita sudah sepakat dengan term filsafat, artinya mau nggak mau kita juga harus menerima masukan atau menerima pengaruh dari pemikir-pemikir Yunani yang terdahulu. Dalam hal ini, ada pengaruh pemikiran Aristoteles atau Aristotle dalam filsafat Islam. Ada istilah hierarchy of being, kalau di dalam istilah kita menjadi marotibul wujud. Kemudian ada gerakan peripatetik yang juga diusung oleh Aristotle. Kemudian di dalam filsafat Islam kita ketahui baru-baru ini dengan istilah masyai, al-masyai atau dengan berjalan, seperti itu. Kemudian Ibnu Rus mengusung teori Isyraqiyah, iluminisme. Kemudian ada istilah irfan, teosofi. Ada istilah hikmah, teosofi transenden. Term-term inilah yang jauh sebelum Islam masuk itu sudah diketahui ada dalam khazanah Yunani. Nah, maka gak salah juga kalau kita bilang bahwa filsafat Islam itu memiliki pengaruh atau terpengaruh oleh filsafat Yunani. Kemudian apa yang dimaksud dengan liberalisme dalam filsafat Islam? Liberal artinya liberal dalam hal pengandalannya pada kebenaran-kebenaran primer dan metode demonstrasional. Meskipun di saat yang sama kita bisa tetap menjadi seorang yang religius dalam artian tidak keluar dari ketetapan-ketetapan Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Jadi kita tetap memegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah. Di saat yang sama kita juga memegang kebenaran-kebenaran yang primer. Kebenaran primer itu kayak apa?
Apa ada ilmu yang benar-benar murni karena muncul atas dasar ilmu itu sendiri? Ya ada, kalau dalam filsafat itu dikenal dengan istilah logika. Selanjutnya, jika kita mau tahu siapa aja sih orang-orang yang dikatakan sebagai filsuf muslim atau filsuf Islam. Kalau kita runut, yang paling lama yang kita bisa telusuri adalah Al-Kindi tahun 801 sampai 873 Masehi. Kemudian ada Al-Farabi, dilanjutkan Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rus, Ibnu Arabi, Ibnu Taimiyah, Suhrawardi, dan Mullah Sadra. Dan sekarang-sekarang ini adalah yang dikenal dengan filosof-filosof muslim kontemporer. Itu banyak sekali, ada Fazlur Rahman, kemudian kalau di Indonesia ya ada Nurholis Majid, ya yang seperti itulah. Dan masih akan banyak lagi yang nantinya mengklaim dirinya sebagai filsuf. Kapan seseorang bisa dikatakan sebagai filsuf? Ya ketika mereka punya pemikiran dan diakui oleh banyak orang. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita akan mulai masuk ke rasionalisme dalam Al-Quran. Apakah Al-Quran mengajarkan kita atau malah melarang kita untuk berfilsafat? Apakah pemikiran-pemikiran yang landasannya adalah akal itu diperbolehkan dalam Al-Quran? Tentu saja boleh, karena mengacu pada penggunaan akal dan pemikiran untuk memahami ajaran agama Islam. Bahkan Al-Quran sendiri menyuruh kita untuk menggunakan akal dan memikirkan serta memahami apa yang ada di dalam Al-Quran, bukan hanya saja mengiya-iyakan atau taklid al-a'ma atau mengikuti secara buta gitu ya. Misalnya ayat-ayat berikut. Dan janganlah kamu campurkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran itu padahal kamu mengetahuinya. Dalam Al-Baqarah. Banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk tetap berpikir, seperti ayat-ayat afala tatadzakarun, afala ta'qilun, afala tubsirun. Itu semuanya adalah perintah untuk menggunakan akal. Selanjutnya yaitu rasionalisme pada masa kerasulan. Penggunaan akal dan pemikiran digunakan juga dalam memahami ajaran agama Islam dan dalam membuat keputusan. Suatu hari Rasul didatangi oleh sahabatnya, kemudian seperti biasa dalam mengambil keputusan-keputusan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memutuskan atau jarang sekali memutuskan langsung begitu saja, namun dia selalu meminta pertimbangan pandangan dari para sahabatnya dan juga meminta saran atau masukan sebelum membuat keputusan akhir. Beliau juga mendorong umat Islam untuk belajar dan mengembangkan kemampuan intelektual mereka. Seperti hadis berikut, belajarlah ilmu karena belajar itu adalah wajib atas setiap muslim, Ibnu Majah. Kemudian ada hadis yang lain, bantulah saudaramu dalam masalah ini dengan akal kalian. Nah, hal-hal ini menegaskan bahwa dalam banyak kasus Rasul selalu meminta sahabatnya untuk menggunakan akal dalam memecahkan masalah. Misalnya, ada satu kasus ketika ada sahabat Nabi datang, kemudian ketika itu ada seseorang yang mengadu, seorang wanita yang mengadu, bagaimana ini ya Rasul, suami saya mau menceraikan saya dengan cara yang tidak sah. Bagaimana tanggapan Nabi ketika itu? Apa Nabi lantas langsung mengeluarkan statement, langsung mengeluarkan hadis? Kan enggak. Tapi Nabi meminta para sahabatnya untuk menggunakan akal mereka dalam menyelesaikan hal tersebut. Ini adalah asbabul wurud turunnya hadis ini tadi, bantulah saudaramu dalam masalah ini dengan akal kalian. Gitu. Ada beberapa contoh rasionalisme di kalangan sahabat Nabi.
Sahabat Nabi kan banyak nih yang kita kenal, yang mungkin ada Khulafaur Rasyidin, ada lagi beberapa yang lain, Salman Al-Farisi dan lain sebagainya. Seperti rasionalisme sahabat Nabi berikut, Umar bin Khattab misalnya. Umar bin Khattab membangun jaringan air di kota Madinah dan memperkenalkan kalender Islam yang berbasis pada perhitungan astronomi. Secara akal, gak masuk akal dong kalau misalkan Umar bin Khattab itu tidak berpikir ketika memperkenalkan kalender Islam. Itu banyak hitungan-hitungannya kan. Dia itu kan membutuhkan keilmuan yang tinggi gitu loh. Let's say ya orangnya harus pinter untuk bisa membuat kalender hijriah semacam itu. Jadi tidak mungkin hal tersebut dilakukan oleh sahabat Nabi yang bodoh. Artinya sahabat Nabi pinter. Kenapa pinter? Karena rasionalis, kan gitu. Contoh yang lain, Ali bin Abi Thalib terkenal dengan kemampuannya dalam pemerintahan, peperangan, berbicara, dan merumuskan argumen yang rasional dan logis. Sahabat Nabi yang lain, Salman Al-Farisi, ia memiliki peran penting dalam beberapa peristiwa dalam sejarah Islam, termasuk dalam peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq itu kan ketika itu mereka menggali parit yang sangat dalam dan sangat lebar. Siapa yang kepikiran kayak gitu kalau bukan orang yang menggunakan akalnya, kan gitu. Jadi artinya contoh-contoh berikut adalah contoh yang konkret yang menggambarkan bahwa sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang rasionalis. Bukan cuma minta-minta, ya Allah turunkanlah rahmatmu, nggak cukup seperti itu gitu loh. Harus ada sesuatu yang diolah dari otak sehingga menghasilkan sesuatu yang applicable gitu kira-kira. Maka bisa disimpulkan bahwa rasionalisme bukanlah hal yang baru dalam Islam, tetapi telah menjadi bagian integral dari ajaran Islam sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sekian. Nanti jika ada diskusi-diskusi atau pertanyaan bisa disampaikan langsung ke saya atau lewat kelas. Sampai ketemu di perjumpaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.